Ini cerita kelimaku buat kamu. Halo semuanya, selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Dan semoga puasa kita yang kemarin 30 hari sudah kita tunaikan dengan baik, lalui dengan baik, semoga menjadi kebaikan juga buat kita. Oke, Lebaran mungkin identik dengan maaf-maafan ya, identik dengan opor ayam. Lebaran identik dengan ya berkumpulnya sebuah keluarga yang harmonis ya, Lebaran. Oke, tapi saya sekarang tidak mau cerita masalah Lebaran ya. Mungkin Lebaran kalian juga samalah dengan Lebaran saya gitu ya. Ya seperti itulah Lebaran. Pasti bahagia ya, bahagia, momen indah. Tapi saya bukan cerita masalah Lebaran. Jadi pada kali ini saya cerita masalah. Saya pernah cerita saya mau nikah. Saya cerita masalah ribetnya mau nikah. Jadi saya bekerja di salah satu perusahaan yang tidak besar, tapi perusahaan itu mengerjakan saya lah intinya. Intinya saya bekerja di salah satu perusahaan. Nah, salah satu perusahaan itu menginginkan saya untuk ikut serta tes di salah satu perusahaan cabang di Taiwan. Nah, salah satu perusahaan cabang tersebut menginginkan adanya pergeseran atau bukan pergeseran, pertukaran pekerjaan. Seperti pertukaran mahasiswa, tapi ini pertukaran pekerja gitu. Tapi untuk itu saya harus dites dulu nih. Layak nggak kamu bekerja di Taiwan? Dan layak nggak yang Taiwan bekerja di sini? Karena pasti berbeda, walaupun pekerjaannya sama, tapi pasti berbeda ya, entah lingkungan apa itu pasti berbeda, bahasa itu pasti. Akhirnya saya dites. Tesnya itu sangat rumit ya harus punya bahasa Mandarin yang cukup bagus, terus harus attitude jana budaya itu harus dipelajari juga, bagaimana cara bekerja orang sana ya, itu semuanya lah. Dan posisi juga, karena posisi saya di sini mungkin bisa dibilang agak low, dan ketika di sana dinaikkan satu tingkat. Nah, setelah itu saya ya berusaha lah untuk mendapatkan itu, karena mungkin menurut saya ini ya jenjang karir yang cukup bagus begitu. Nah, akhirnya saya dinyatakan lulus atau dinyatakan lolos untuk pertukaran pekerja tersebut. Nah, setelah dinyatakan lolos untuk pertukaran pekerja tersebut, saya bilanglah kepada calon istri saya. Saya bilang kepada calon istri saya, setelah menikah, kamu ikut aku ya ke Taiwan. Gitu. Dan saya sudah ngobrol sama calon istri saya sebelum pendaftaran pun, saya sudah ngobrol. Dia setuju dan saya setuju. Nah, tidak elok lah rasanya kalau saya juga nggak minta izin ke orang tuanya, calon mertua saya gitu. Ya mungkin memang pernikahan kita sudah mepet nih, sudah mau gitu, mau hari H lah gitu. Akhirnya saya minta izin ke orang tuanya. Kebetulan dia itu hanya punya ibu, bapaknya sudah tidak ada, dia punya ibu. Akhirnya saya minta izin ke ibunya. Ibunya bilang, oh jangan situ dulu. Saya bilang ke ibunya, tante, saya setelah menikah ada salah satu pekerjaan di Taiwan, saya harus dipindahkan ke Taiwan. Dan saya bilang ke tantenya kalau anak tante ikut ke sana gitu. Nah, calon suami saya ini, calon istri saya ini
bekerja juga di salah satu perusahaan. Nah, dia sudah berkomitmen bahwa pekerjaan dia itu tidak kantoran, tapi pekerjaan dia itu bisa di mana-mana, bisa dikerjakan di mana-mana. Akhirnya dia setuju, tapi orang tuanya tidak setuju. Tantenya kaget setelah aku minta izin ke dia. Lalu tantenya bilang ke saya, yang pertama, saya tidak akan mengizinkan hubungan kalian long distance, LDR. Karena laki-laki sangat rapuh kepada wanita. Oke. Yang kedua, kata tantenya itu. Yang kedua, saya sendiri di sini. Jadi, ketika anak saya ikut dengan kamu di Taiwan, apakah kamu tega? Jadi saya tidak mengizinkan anak saya jauh dari saya, apalagi di Taiwan. Oke. Ya berarti kan memang tidak setuju gitu kan. Oke. Akhirnya saya mohon ke tante, ini cuma 2 tahun tante, atau gini dah, jalan keluarnya saya kasih jalan keluar kepada tante. Selama 2 tahun, 1 bulan sekali kita pulang ke Indonesia. Tapi tetap tantenya bilang ke saya, berarti kamu lebih memilih pekerjaan kamu daripada calon istrimu. Sulit ini. Setelah itu saya bingung dan saya bilang ke calon istri saya, ya nggak bisa lagi. Tapi saya tetap kekeh, bisa ini, pasti bisa. Nah, setelah itu di hari-hari penting juga ada masalah. Masalah yang satu belum kelar, ada masalah yang lain. Foto prawet. Foto prawet, saya bilang ada teman saya, bukan teman sih, sahabat saya yang sudah menurut saya itu bagus, dan sahabat saya sudah mengiyakan untuk menolong saya. Udah, foto prawetmu aku yang handle. Ya saya, karena itu sahabat saya, ya pasti saya mengiyakan. Oke. Lalu saya bilang ke calon istri saya, mohon maaf. Dan dia setuju. Oke aja, nggak masalah. Karena kita berdua emang tidak terlalu mempermasalahkan masalah foto atau video prawedding sih. Yang penting kan ijab kabulnya gitu. Nah, setelah itu saya bilang ke tante, ke calon mertua saya, dan saya juga ikutkan sahabat saya menemui calon mertua saya. Akhirnya tante bilang, kamu punya pengalaman apa? Sudah punya penghargaan apa dalam fotografi? Sehebat apa kamu? Anjing. Oke, sudah, oke. Tantenya bilang, saya punya fotografer andalan saya, dan itu sudah terakreditasi bagus. Semua biaya saya yang nanggung. Gimana ya? Saya dan calon istri saya ya pasti nggak enak dong ke teman saya, ke sahabat saya. Lalu saya yakinkan lagi ke teman saya, nggak apa-apa, aku tetap ke kamu. Calon istri saya juga bilang gitu, tetap ke teman saya gitu. Akhirnya ada dua prawedding dalam satu pernikahan. Oke, ada 2 prawedding dalam satu pernikahan. Akhirnya saya foto dengan teman saya, dengan sahabat saya itu,
Saya kira ketika ada 2 prawedding, ada 2 hasil gambar, jadi saya foto di studionya dia, lalu saya foto praweddingnya di adalah salah satu tempat kayak gurun gitu, bukan gurun sih, alas ya kayak hutan-hutanan gitu, dengan sahabat saya. Saya sudah kasih tahu ini venue-nya di sini. Ternyata tante itu datang dengan fotografernya juga dan ikut serta prewedding saya. Kata tante itu gini, ya nggak apa, fotografer kamu foto dulu, nanti setelah itu kamu foto dengan fotografer saya. Oke, sudah. Lalu si tante itu bilang, saya bukan nggak suka sama fotografer yang kamu bawa, tapi saya cuma ingin anak satu-satunya saya ini memperoleh pernikahan yang bagus. Ya saya pada waktu itu siap, tentu siap, daripada gagal ya siap, saya siap terus. Setelah itu udah pasti kecewa lah, sahabat saya ini kecewa, tapi saya akan bilang minta maaf ya pasti itu, tapi udah kecewa, marah. Saya udah cek lokasi venue pernikahan saya nih. Pasti kan ada foto-foto yang dipajang yang sudah saya private itu kan, dan itu semua atas kendali calon mertua saya. Oke, venue udah dapat. Venue-nya bukan dari saya, tapi dari calon mertua. Ya oke, saya hanya menunduk saja. Oke, siap gitu. Nah sudah, ketika mau menuju pernikahan yang lebih dekat lagi, lalu calon mertua saya bilang ke saya, oke, bagaimana keputusanmu masalah ke Taiwan itu? Saya sudah bilang ke calon istri saya, kalau rezeki itu gak akan kemana kok, jodoh juga gak akan kemana. Pasti kalau kita jodoh ada aja jalannya, tapi untuk saat ini saya memilih kamu. Rezeki saya sampingkan dulu, karena saya yakin setelah saya nikah sama kamu, rezeki itu pasti tambah luas lagi. Saya bilang gitu ke calon istri saya. Akhirnya saya memutuskan, saya bilang ke tante, ke calon mertua saya, iya tante, saya sudah memutuskan bahwa saya tidak akan jadi ke Taiwan. Saya akan tetap stay di sini. Ya walaupun yang pihak perusahaan saya kecewa, nggak masalah. Yang penting saya tidak akan mengecewakan tante dan anak tante. Bahagialah. Tante itu bahagialah. Bahagia. Baik. Akhirnya calon mertua saya itu bilang ke calon istri saya, dan calon istri saya bilang ke saya, kalau suamimu penghasilannya lebih rendah dari kamu, apakah tidak apa-apa? Nah, calon istri saya bilang, ya tidak apa-apa, tidak ada masalah, karena itu bukan patokan sebuah keharmonisan keluarga. Oke, kata itu. Terus tante bilang, calon mertua saya bilang ke anaknya, saya tidak mau kamu mengalami hal yang sama seperti saya. Dan kalau kamu masih punya pikiran untuk gagal, untuk memilih yang lain, saya bisa atur. Nah, calon istri saya bilang lah hal itu ke saya. Ya, saya pasti kaget mendengar hal itu, saya kaget. Nah, setelah itu saya dipanggil oleh calon mertua saya hanya 2
mesti saya dan mertua saya saja, dan istri saya tidak dipanggil. Dia bilang kalau kamu bisa membahagiakan anak saya kah? Bisa tante. Dengan ekonomimu yang seperti ini, saya hanya bisa diam. Ya walaupun saya punya jawabannya, tapi saya hanya bisa diam pada waktu itu. Akhirnya tante tersebut bilang ke saya kalau saya tidak mau melihat anak saya sengsara. Karena saya mendidik dia, saya merawat dia dengan ketulusan. Saya hanya diam. Saya nggak bisa apa-apa. Dan itu cerita saya. Ini ceritanya. Sampai sekarang masih ribet. Ribet kan nikah?